بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid Ta'lif Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah taala. Kita masih membahas bab yang berkaitan tentang haramnya ghulu. Ghulu adalah melampaui batasan. Ghulu adalah melampaui batasan. Dan yang dimaksud ghulu biasanya adalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama. Jikalau perkara dunia orang tidak baik kalau ghulu, maka apalagi pada perkara agama. Kita sudah bahas berkaitan dengan ayat dan riwayat Abdullah bin Abbas berkaitan dengan 5 orang soleh yang dikultuskan, yang diagungkan melampaui batas sehingga disembah oleh orang-orang juhal. Al-ma'na al-ijmali lil athar, makna secara global athar Abdullah bin Abbas. Yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas menafsirkan hadhil ayata al-karimata bi anna hadhil alihata allati dzakara Allah anna qauma nuhin tawasaw bil istimrar ala ibadatiha ba'da ma nahahum nabiyyuhum Nuhun alaihi salam. Ayat ini yang mulia, bahwa sesembahan-sesembahan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum Nuh mereka tawasau, saling berwasiat untuk terus-menerus menyembah 5 patung itu. Setelah nabi mereka yaitu Nuh alaihissalam melarang mereka. Jadi tatkala dilarang, justru mereka mengatakan apa? La tadharu alihatakum, atau la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Maksudnya apa? Terus saja menyembah, enggak usah dengar apa yang dikatakan Nuh alaihissalam. Sama dengan zaman sekarang ya, tatkala dijelaskan tentang kemurnian agama, bahwasanya ini kesalahan, bahwasanya ini adalah bid'ah, bahwasanya ini adalah syirik, mereka justru mencela orang yang menjelaskan, ya enggak? Dikatakan Wahabi, dikatakan radikal, dikatakan aliran keras, dikatakan aliran sesat, dikatakan aliran yang suka menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Sama. Ana syirki billah, dari kesyirikan terhadap Allah, annaha fil asli asma'u rijalin salihina minhum, bahwasanya sesembahan itu secara asal adalah nama-nama laki-laki yang soleh di antara mereka. Sebetulnya yang disembah tadi orang soleh, paham di sini? Makanya disebutkan di dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan di zaman dulu. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya kalau di zaman sekarang mereka melakukan kesyirikan kepada menyembah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang kufur, ya, orang-orang musyrik. Ya. Seperti apa? Orang Syiah menyembah Abu Lu'lu, ya, mengagungkan Abu Lu'lu, orang yang membunuh Umar bin
Khattab. Kalau dulu yang mereka agungkan, yang mereka sembah adalah orang-orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini. Ya, paham di sini. Makanya lebih parah kesyirikan di zaman sekarang dibandingkan di zaman dulu. Ghalau fihim bitaswili syaitani lahum. Mereka gulu terhadap orang-orang soleh itu disebabkan taswil, ajakan syaitan, dorongan syaitan, ya, terhadap mereka. Hatta nasabu suwarahum, sampai mereka pun membangun patung-patung mereka. Jadi siapa yang menghasut? Syaitan. Qala al-amru fa'al al-amru bihadhihi suwari ila an sarat asnaman tu'badu min dunillah. Maka akibat, ya, al-amru, perintah dengan gambar-gambar ini menjadi berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Wa ma dzakarahu Ibnu Qayyim huwa bima'na ma dzakarahu Al-Bukhari. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu semakna dengan apa yang disebutkan Al-Bukhari. Illa annahu dzakara anna uqufahum ala kuburihim kana qabla taswirihim. Hanya saja bahwasanya beliau menyebutkan bahwa ukufnya, i'tikafnya mereka di atas kuburan-kuburan berhala mereka adalah sebelum pembentukan patung, ya, sebelum mereka membentuk patung. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan setelah wafat, ya, 5 orang tadi, mereka sering ziarah ke kuburannya. Kuburan siapa? 5 orang soleh tadi, ziarah bolak-balik, ya. Kemudian setelah itu syaitan mewasiatkan kepada mereka untuk apa? Untuk mereka membangun patung, ya. Untuk mereka membangun patung di majlis-majlis mereka, ya, tempat-tempat duduk mereka, tempat mereka berziarah. Sehingga mereka membuat patung di atas kuburannya atau di kuburannya mereka. Ya. Sama yang dilakukan di zaman sekarang, ya. Awalnya cuman gundukan tanah, kuburan. Setelah itu dibuatkan apa? Bangunan berbentuk rumah, ya enggak? Kemudian dihiasi, kemudian ditaruh wifi, ya kan? Nanti ditaruh lift, ya, mungkin kedepannya, ya. Nanti ditaruh lift, ditaruh kolam berenang, ditaruh penginapan, hotel, bisa jadi, ya, kedepannya. Semakin, ya, bertambahnya atau berkembangnya zaman, ya, semakin berkembangnya kuburan. Taib. Fahuwa yudhifu ila ma sabaq, maka dia menyandarkan kepada apa yang telah berlalu. Annal uqufa 'alal kubur, bahwa i'tikaf di atas kuburan, berdiam diri di atas kuburan, sababun li'ibadatiha aidan, itu adalah sebab untuk menyembah mereka juga. Jadi kalau lama-lama di kuburan, ya, kecuali, ya, memang niatnya adalah untuk mengingat kematian sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sering-sering itu ada sesuatu berarti. Awalnya mereka itu meyakini bahwasanya kuburan ini adalah kuburan keramat, kuburan wali, kuburan orang soleh yang patut dimuliakan. Itu awalnya. Kemudian berkembang keyakinannya sehingga menyembah kuburan tersebut. Mereka meyakini bahwasanya yang di dalam kuburan itu orang-orang soleh bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga suatu kebid'ahan, ya, enggak boleh. Dan apalagi kalau misalkan sampai melakukan ritual-ritual ibadah, memberikan sesajen berupa kambing, memberikan sesajen berupa ini dan itu, sholat di situ, berselawat di situ, ngaji di situ, untuk apa? Untuk kuburan misalkan. Beribadah kepada kuburan.
Itu sebabnya ya. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan itu, yang sering-sering datang ke kuburan itu, apalagi dijadwalkan, apalagi berbondong-bondong, nah itu ada sesuatu, ya, ada sesuatu, dan itu penyebab mereka menyembah kuburan. Ada ziarah kubro kalau di Palembang ya. Tahu nggak? Orang Palembang ziarah kubro. Kalau ada ziarah kubro itu sampai macet ya nggak? Biasanya di bulan Sya'ban ya. Mau Ramadan ada ziarah kubro biasanya sampai macet. Munasabatul athar lil bab. Kecocokan asar ini untuk bab adalah annahu yadullu ala anna al-ghuluwa fi shalihin sababun ibadatihim min dunillah. Bahwasanya dia menunjukkan atas bahwa hulu terhadap orang-orang soleh itu adalah sebab menyembah mereka dari selain Allah. Itu penyebabnya, terlalu memuliakan, terlalu hulu, taklid. Ma istafadu minal athar, apa yang bisa diambil faidah dari athar? Al faidah al ula anna al ghuluwa fi shalihin, bahwasanya gulu terhadap orang-orang soleh sababun li'ibadatihim min dunillah wa tarki dini, sebab menyembah mereka, beribadah kepada mereka dari selain Allah dan meninggalkan agama. Itu sebabnya. Kenapa dikatakan meninggalkan agama? Dikarenakan dia tidak tahu itu adalah perkara yang syirik, ya, sehingga dia terjatuh kepada kesyirikan, keluarlah dari agama bil kulliyati, secara keseluruhan. Artinya apa? Batal amalannya, ya. Kemudian dia kekal di dalam neraka kalau masih mati di atas kesyirikan. At-tsaniyah at-tahdhiru min at-taswir wa ta'liqi suwar. Peringatan dari taswir. Ya. Taswir ini maknanya foto, ya. Dari foto-foto dan juga menggantungkan foto-foto. La siyama suwaral udama, terlebih lagi adalah fotonya orang-orang pembesar. Seperti yang mereka anggap wali, habib, ya, kiai, ulama. Ini diantara apa? Diantara yang berpendapat bahwasanya foto adalah haram, ya. Mereka beralasan bisa mengantarkan kepada apa? Di antara alasannya adalah bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana yang menimpa kaum Nuh alaihi salam. Dan ala kulli hal ya ikhwan, masalah foto ya yang digantungkan di rumah itu, ya ini yang menyebabkan para malaikat tidak masuk ke dalam rumah, ya. Adalah tamasil, ya, gambar-gambar dan anjing, ya, yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam rumah. Allahu a'lam. Ats-tsalis at-tahdhiru min makri syaitan wa 'ardihi al-batili fi suratil haqq. Tahdzir, peringatan dari makar syaitan. Wa 'ardihi al-batil, dan ajakannya yang batil, fi suratil haq, pada gambaran kebenaran. Paham di sini? Mereka kan mengatakan apa? Buat saja patung atas nama mereka. Untuk apa? Untuk dikenang, supaya kalau engkau melihat mereka, engkau semangat untuk beribadah, untuk mencontoh mereka. Baik enggak? Alasannya bagus enggak? Itu alasannya syaitan, bagus. Ya. Jadi kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Ya. Kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Ini masalah ini misalkan haram hukum asal. Kita harus taat pemerintah misalkan. Makanya kita melakukan ini. Jadi apa? Taat pemerintah kan kebaikan. Bagus nggak? Bagus. Itulah kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Ini bunga. Bunganya sekian. Padahal itu riba. Ribanya dihapus diganti dengan bunga. Bunga bagus nggak?
bagus, wangi, ya nggak? Bunga tetangga antum juga bagus. Perempuan namanya bunga. Paham di sini? Baik. Nah, itu syaitan. Jadi memberikan apa? Gambaran bagus, baik, tujuannya bagus, baik. Padahal apa? Sejatinya adalah kebatilan. Ya, sama. Ya, tahlilan misalkan bagus, baca Al-Qur'an, zikiran. Padahal kebatilan, bid'ah. Datang ke kuburan untuk memuliakan orang soleh sebagaimana Allah memuliakan mereka. Karena mereka derajat tinggi di sisi Allah, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Masjidil Nabawi, ya, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus enggak? Bagus. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kekufuran, kesyirikan. Ya. Paham di sini? Jadi kebatilan dibungkus dengan kebaikan. Ar-rabi'ah at-tahdhiru minal bid'ah. Peringatan dari kebid'ahan wal muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Walau hasuna qasdu fa'iliha, walaupun baik tujuan pelakunya. Paham di sini? Ya, namanya bid'ah walaupun bagus tujuannya. Yang penting kan tujuannya bagus, baik, ngajak orang baca Al-Qur'an, ngajak orang zikiran, ngajak orang ya geleng-geleng misalkan. Ngajak orang joget-joget kan bagus, yang penting happy. Ya. Nah, itu tetap yang namanya keburukan tidak bisa berubah. Walaupun namanya apa? Namanya dirubah. Walaupun tujuannya bagus, baik. Si Faiz ya merampok. Paham di sini? Tujuannya untuk bersedekah. Jadi hasil rampokan disedekahkan. Baik nggak Rifki? Hah? Nggak baik walaupun tujuannya baik, ya nggak? Kan tujuannya sedekah baik nggak? Baik. Cuman dia melakukan perampokan, ya. Paham di sini? Taib, al-khamisah yang kelima, anna hadhihi, bahwasanya ini wasailu adalah wasilah ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Fayajibul hadaru minha, maka wajib waspada darinya. Sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan, syirik besar dihukumi dengan syirik kecil. As-sadisa ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdihi. Mengetahui tentang kadar adanya ilmu. Kalau orang punya ilmu, selamat. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Dan ngomong-ngomong berkaitan dengan ilmu, ya ikhwan, sesuatu yang mahal, ya, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ilmu, ya. Ya. Dalam segala aspek itu orang butuh ilmu. Seandainya ada di sana orang yang bersimpu duduk di hadapan ulama, mereka ternyata keluar dalam kondisi tidak membawa ilmu, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Sangat mahal, ya. Orang yang dipilih berilmu itu sangat sedikit, ya. Apalagi dalam ilmu syar'i. Kalau dalam ilmu dunia itu hanya ada beberapa orang, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui. Coba antum lihat di perusahaan-perusahaan itu, pemimpinnya berapa? Satu paling yang punya ilmu, manajernya. Coba dibandingkan anak buahnya, lebih banyak anak buah, menunjukkan orang berilmu itu sedikit. Jadi kalau kita misalkan tidak berupaya untuk mengejar ilmu, mencari ilmu, gimana mau berilmu? Orang yang nuntut ilmu sendiri belum tentu berilmu. Makanya Abu Daud, Sulaiman bin Daud At-Tayalisi, tatkala berada di pintunya Syu'bah, tatkala itu Syu'bah keluar dan bersandar kepada Sulaiman, seraya mengatakan, karena tatkala itu masjid penuh dengan orang yang belajar. Kata Syu'bah, ma tara ma aktsaruhum, ya, ma aktsaruhum. Bagaimana anggapan betapa banyaknya mereka itu orang yang menuntut ilmu?
Kira-kira apakah mereka seluruhnya akan keluar menjadi ahli hadis, orang yang berilmu? Ya. Ataukah cuma 5 orang? Ya. Kemudian kata apa? Kata Syu'bah, ya cuma 5 orang. Kemudian Sulaiman bin Daud bercerita setelah selang beberapa waktu, beliau melihat ternyata memang dari seluruh orang itu cuma 5 orang yang menjadi ulama. Paham di sini? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sulusun yamutun wa sulusun yatrukuna ma tasma'una. Ini dari orang-orang para penuntut ilmu, sepertiganya mereka akan meninggal. Sepertiganya mereka akan meninggalkan apa yang kalian dengar, ilmu tadi. Mereka belajar sekarang, nanti ditinggalkan, sudah besar. Dan sulusun, sepertiganya ada yang mereka mendapatkan ilmu. Ada yang bergelut dengan ilmu, mengajar, ya, mutalaah ilmu, ya, bermanfaat dengan ilmunya. Jadi sedikit orang yang dipilih berilmu di antara banyaknya para penuntut ilmu. Nah, jadi gimana kalau kita mau dipilih sebagai orang yang memiliki ilmu kalau kita tidak berupaya? Ilmu itu bukan hal yang instan, tidak seperti si Faza masak Indomie, ya, beda. Indomie aja masih ada caranya. Ya, dibuka dulu, dimasak dulu. Kadang kalau pengen pakai telur beli dulu, ya enggak? Kadang kalau gasnya mati beli dulu, pasang dulu. Ada apa? Ada yang namanya cara, ada namanya tempuh, ya. Itu Indomie, apalagi ilmu harus menempuh, harus bersusah-susah, dan tidak ada apa? Tidak ada akhir dalam menuntut ilmu agama. Ya, terus belum ngafal Al-Qur'annya, belum lupa di murojaah lagi, belum nyetornya, belum baca apa, belajar bahasa Arabnya, belum memahami tafsir, belum memahami hadis, belum memahami, ya, ilmu-ilmu yang lain. Ada tempuh, dan tempuh tadi, ya, upaya tadi akan terasa nikmat kalau kita memiliki tujuan yang baik, ya. Orang kalau punya tujuan itu mengejar dunia nikmat, tidak kenal lelah, ya, sampai selesai profesor, padahal cuma buat dunia, ya, sampai kurus kering, sampai jarang tidur. Coba diceritakan Habib itu tidurnya 4 jam dalam 24 jam, belajar, sisanya belajar. Apa yang diperjuangkan? Ilmu apa? Ilmu dunia, ya enggak? Nah, mereka memperjuangkan ilmu dunia segitu berupayanya. Masa kita ingin perjuangkan ilmu yang paling mulia, ilmu syariat? Males, ya. Banyak alasan, malas membaca, malas murojaah. Sudah malas murojaah di luar, pas lagi belajar pun malas, nggak fokus, ya. Makanya kemuliaan, kesuksesan ada di tangan kita, sebabnya, ya. Allah memang yang menakdirkan, tapi kita juga harus menempuh sebabnya. Nggak ada Dede bangun tidur tahu-tahu punya mobil, ya nggak, Dek? Bangun tidur tahu-tahu punya rumah, bangun tidur tuh tahu-tahu punya perusahaan. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, ya. Harus ada upaya. Dalam menuntut ilmu juga harus ada upaya. Sekarang mungkin antum tidak berpikir tidak dibutuhkan ilmu itu, tapi kedepannya dibutuhkan. Ya, kita nggak tahu kapan sih kita akan membutuhkan ilmu itu. Tapi sebetulnya kita membutuhkan setiap detiknya. Cuman kita tidak berpikir. Sebetulnya kita membutuhkan ilmu. Makanya setiap orang belajar itu, kemudian dia mengetahui 1, 2, 3 dan seterusnya, dia pasti akan merasa apa? Bodoh. Kenapa? Karena ternyata masih banyak ilmu yang tidak dia ketahui. Menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu itu luar biasa, sangat besar. Kita bisa mengetahui kadar adanya ilmu. Orang kalau berilmu selamat, sukses. Paham di sini? Wa madarrati faqdi, dan mudarat tatkala tidak memiliki ilmu, hilangnya ilmu, mudarat. Enggak tahu ini kesyirikan, ternyata kesyirikan. Dia lakukan mudarat, ya enggak? Terjatuh kepada kesyirikan, lepas dari agama Islam, masuk dalam neraka. Kerugian. Enggak tahu kalau ini bid'ah, diamalkan, dosa. Sudah susah payah, dosa lagi.
dan seterusnya. Butuh. Ada orang misalkan ya pakai panci presto, nggak tahu ilmunya dia. Habis ngerebus langsung dibuka, meledak. Nah kan presto kan begitu. Mudarat nggak? Mudarat. Ada orang kebakar mukanya gara-gara apa? Kena ledakan presto. Ada yang tangannya kebakar karena ledakan presto. Atau tahu kan panci presto itu? Yang panas itu. Yang kalau ditutup itu harus di ini kan, dikunci dulu. Nah itu kalau langsung dibuka meledak. Orang kalau nggak punya ilmu bisa jadi langsung dibuka, ya nggak? Padahal ya ada caranya. Harus dibuka dulu uapnya itu dibuang dulu uapnya, yang ada ventilasinya sedikit itu diputer. Itu presto. Itu dalam hal dunia. Orang nggak punya ilmu apa? Mudarat. Orang kalau nggak tahu kalau misalkan motor itu harus ganti oli, ya nggak? Dipakai terus, apalagi ngojek dipakainya Gojek, terus saya dipakai. Tahu-tahu ngebul, ngasep, mati ininya, mesinnya. Nah itu mudaratnya kalau nggak punya ilmu. As-sabi'ah yang ketujuh, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama. Bahwa sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Makanya tatkala ada para ulama yang wafat, orang yang jujur imannya, orang yang jujur niat dan tujuannya, mereka bersedih dan mendoakan tatkala wafatnya para ulama. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu yang ada di atas muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Bukan justru sebaliknya ya. Disenangi. As-saminah yang ke-8, at-tahdziru minat taqlid. Tahdzir dari yang namanya taklid. Taklid itu enggak ada bagus-bagusnya. Orang diperbolehkan taklid. Yang pertama syaratnya karena dia nggak punya ilmu. Yang kedua dia taklid kepada orang yang aman agamanya, orang yang terpercaya ilmunya. Yang ketiga orang yang dia taklidi itu ada dalil padanya. Jadi sebetulnya kita bukan taklid kepada orang, tapi taklid pada dalilnya yang dibawa, alasan hujah yang dibawa. Tapi kalau taklid buta, yang penting dia ngomong pasti benar, itu adalah penyimpangan. Ya, itu adalah apa? Penyimpangan. Kalau misalkan dalam masalah dunia saja, kadang orang menyebutkan sesuatu, kemudian ditanya referensinya, ya, ditanya asal usulnya, ditanya keabsahannya. Masa dalam masalah agama, perkara-perkara yang besar, ini ahlu sunnah bukan, ini layak diambil ilmunya atau tidak, masa kita taklid di situ? Coba kita jujur, kita ini sedang taklid atau tidak? Bertanya tentang apa? Tentang alasan. Benar, apakah alasannya adalah alasan yang memang ma'ruf, maklum, ya, yang membuat seseorang itu apa? Ditahdzir. Tapi kalau alasan-alasan pribadi, oh ternyata ini masalah pribadi antara mereka dengannya, antara dia dengannya, ini ngapain kita ikut-ikutan, ya enggak? Itu taklid namanya. Ya boleh kita masalah taklid, ikhwan, coba antum berpikirlah. Ya. Satu ngomong begini, antum tanya referensinya. Apalagi kalau dalam masalah besar, masalah pentahdziran, masalah ini bukan ahlu sunnah, masalah ini dan itu, ini masalah besar, bukan kita yang berbicara, adalah para ulama. Ya. Makanya kalau kita misalkan menjauhi orang lain atas ucapan para ulama yang memiliki bukti hujah, ini sesuatu yang bagus. Dia punya hujah, punya alasan. Tapi kalau misalkan ada orang yang menjauhi saudaranya karena ucapan ustadz misalkan, dan ustadznya tidak menyebutkan hujah, tidak menyebutkan alasan, dan sekalipun menyebutkan alasan itu bukan alasan yang bermudarat bagi manhaj, bagi akidah, itu masalah pribadi misalkan, ini tidak layak diikuti. Wa annahu qad ya'ulu bi ahli ilal maruq minal Islam.
Dan bahwasanya taklid itu sungguh terkadang membawa pelakunya kepada melesat dari keislaman, keluar dari Islam karena taklid tadi. Ngikutin bapaknya, nenek moyangnya, melakukan kesyirikan dia lakukan, melakukan kebid'ahan dia lakukan, melakukan kekufuran, keharaman dia lakukan karena taklid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, tatkala dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, bahkan kami hanya mengikuti sesuatu yang bapak-bapak kami berada di atasnya. Paham di sini? Nenek moyang taklid, ya boleh. Ma yustafadu minal hadis. Oh sudah. Wa Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qaul, mengatakan, la taturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian gulu terhadapku sebagaimana gulunya Nasara terhadap Ibnu Maryam. Innama ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan rasulnya, itu sudah cukup. Itu derajat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajah. Tarjamatu Umar radhiyallahu anhu. Tarjamah Umar radhiyallahu anhu, huwa Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi. Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi, orang Qurashi. Al-Adawi, Quraisy ya. Amirul Mukminin kedua. Wa afdhalus sahabah ya. Amirul Mukminin ya, ini julukan Amirul Mukminin yang pertama ya. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Wa afdhalus sahabah, sahabat yang paling afdal ba'da Siddiq, setelah As-Siddiq. Siapa Siddiq? Abu Bakar. Ustushhida fi Dzulhijjati sanata 23 hijriyatan. Beliau ya wafat syahid pada Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Tahun 23 Hijriah bulan Dzulhijjah wafat Umar bin Khattab. Setelah apa? Disebabkan penusukan yang dilakukan Abu Lu'lu Al-Majusi. La tatruni al-itra. Al-itra mujawazatul haddi fil madah, berlebihan dalam memuji. Wih, Masya Allah, ini orang derajatnya ulama ya, derajatnya wali, itu berlebihan dalam memuji. Padahal di tes juz 30 aja nggak hafal. Ulama dari mana aja? Dari mana ulama? Juz 30 nggak hafal. Ya, kalah sama Rifki. Paham? Itu namanya apa? Berlebihan dalam memuji. Wal kadhib fihi, dan dusta padanya, berdusta. Ini orang belum derajat ulama, belum derajat ya wali, dikatakan derajatnya wali dan ulama, dusta. Itu namanya itra. Itra itu apa? Berlebihan dalam memuji, memuliakan. Kama atratin nasara ibn Maryam, ay kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam hatta da'u fihi al-uluhiyyah. Sebagaimana orang-orang Nasara Ibnu Maryam, mereka gulu terhadap Ibnu Maryam, yaitu mereka orang Nasara gulu terhadap Isa alaihi salam sampai mereka menganggap pada Isa itu ada uluhiyah. Ya, ada uluhiyah, adalah ilah. Sebagaimana orang Syiah menganggap Ali bin Abi Thalib padanya ada rububiyah, itu bisa menurunkan hujan. Faqulu Abdullah wa rasuluh ay sufuni bidzalika kama wasafatini bihi rabbi, yaitu sifatilah aku dengan itu sebagaimana Allah sifati aku dengannya. Jadi sifatnya apa? Hamba Allah dan Rasulullah, sudah cukup. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis ijma'an? Mana hadis secara global adalah yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamdahuni fataglu fi madhi, janganlah engkau memujiku di dalam apa?
fataglu, kemudian engkau gulu terhadap memujiku. Enggak boleh. Kama qalatin nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana Nasara mereka gulu terhadap Isa alaihi salam, fadda'u fihi uluhiyata. Mereka menyangka pada Isa ada uluhiyah. Jadi memuji Isa berlebihan sampai menganggap apa? Ilah, sesembahan. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu fasafuni bidzalik. Sesungguhnya aku tidak melampaui bahwa aku adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya. Tidak melampaui itu. Maksudnya apa? Sebatas hamba Allah dan Rasulnya saja. Maka sifatilah aku dengan itu. Wala tarfa'uni fawqa manzilati, dan janganlah kalian mengangkatku di atas kedudukanku. Allati anzalanillahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan, posisikan aku pada derajat tersebut. Jadi sebab seorang melakukan apa? Melakukan penyimpangan adalah terlalu gulu dalam memuji, itu diantaranya. Ya, dibilang bisa ini adalah seorang ulama, masya Allah, ya, nggak pernah makan selama 60 tahun, mati, ya nggak? Jin aja makan, paham? Jin kan makan. Nah ini ada orang 60 tahun nggak makan, gimana? Hah? Nabi aja puasa wisol, ya, 3 hari, 2 hari. Nggak ada riwayat Nabi puasa seumur hidup. Paham di sini? Ada yang meyakini demikian. Itu gulu namanya. Katanya sholatnya di Mekah, ya, sholat subuhnya di Mekah, nanti ngajarnya tetap ada. Ada apa namanya, kiainya jarang sholat subuh di masjid. Katanya sholat subuhnya di Mekah. Itu bukan jarang sholat subuh bukan lagi sholat di Mekah, bukan lagi tidur ngorok gitu, habis begadang, ya nggak? Alasannya apa? Sholat di Mekah, waktunya juga beda, ya. Katanya pas lagi umroh ngelihat Kiai Fulan, padahal dia lagi di Indonesia, ya. Ngawur. Nah kalau kita tanya mana buktinya, bingung juga mereka mau ngasih bukti. Pasti mereka jawabannya apa? Imani saja, percaya saja, sama dengan orang Nasara. Dia itu adalah wali, nggak mungkin bohong. Makanya kalau kita jelaskan ini salah, itu benar. Oh, nggak mungkin salah karena Kiai Fulan melakukan. Nah, sudah, angel. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis untuk bab ini adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghulu fi haqqihi, melarang dari gulu terhadap hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak Nabi tidak boleh kita gulu padanya, dan Nabi melarang, apalagi yang selain Nabi. Syai'an sedikit pun min khasaisi rububiyah, dari kekhususan rububiyah. Rububiyah sifat Allah. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, dari apa yang menunjukkan kepada haramnya gulu dari segala sisinya, aspek. Wa annahu yufdi ila syirki, dan bahwasanya gulu itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kama afdha bin Nasara fi haqqi Isa, sebagaimana Nasara, ya, sebagaimana menuntun orang-orang Nasara terhadap hak Isa alaihissalam. Isa dikatakan apa? Ilah, sesembahan, anak Allah. Itu asalnya apa? Gulu dalam memuji. Ma yastafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi, haram melampaui batasan fi badhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang dipuji dan dia senang padahal dia tidak melakukannya, ini luar biasa, ya. Berarti dia bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau seperti itu. Tidak menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji di atas kapasitasnya, enggak mau. Apalagi yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh, ya. Ya, bernikmat-nikmat dengan pujian yang dia tidak ada padanya. Ya, dengan sesuatu yang tidak ada padanya, nggak boleh. Kalau ada orang dipuji misalnya, oh, masya Allah antum begini ya, dan antum merasa tidak demikian, enggak, antum jawab enggak. Ya, jangan bernikmat-nikmat. Ada orang dipuji dan dia mengakui itu tidak ada pada dirinya. Dia, oh iya betul, jawab. Ya, dipuji misalkan, ya si Rifki ini masya Allah hafal Al-Quran, oh iya betul lu ya, kata Rifki. Padahal enggak, kan gitu. Jelaskan enggak, belum hafal Al-Quran, masih sedikit hafalan, misalkan gitu kan.
wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah, dan mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ranah ubudiyah, kehambaan. Mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rububiyah, memiliki uluhiyah dan seterusnya, berhak disembah misalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hajat, bisa memberikan pertolongan walaupun sudah wafat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis kita, ya, dan memberikan wahyu dan memberikan ini dan itu. Mengeluarkan Nabi dari sifat hamba. Sifat hamba itu, ya, keumumannya kita adalah nggak tahu tentang ilmu gaib, nggak punya rububiyah, nggak punya, ya, sifat-sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menolong kecuali sesuatu yang dimampui, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah mati, ya sudah mati, ya, nggak ada bisa hidup lagi, nggak ada bisa datang lagi, ya. Masa orang lagi ceramah tahu-tahu didatangi Nabi? Nabi siapa kira-kira itu? Nah, ngaku-ngaku, ya. Lianna dzalika huwa syirku billah, dikarenakan yang demikian itu adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atsani syiddatun nasrihi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Besarnya, kuatnya, semangatnya, kerasnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Terhadap umatnya untuk tidak gulu. Ya. Nabi mengatakan, aku hanya hamba Allah dan Rasulullah, tidak lebih dari itu. Asalisa, yang ketiga, anal gulu wa fis salihin sababun lil wuqu'i fi syirki, bahwa gulu terhadap orang-orang saleh sebab terjatuh kepada kesyirikan, ya, sebab terjatuh kepada kesyirikan. Awalnya berselawat, sering-sering datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya, ya, ngambil tanahnya untuk kenang-kenangan dan seterusnya misalkan. Lama-lama apa? Dijadikan sesembahan, dijadikan tanah keramat dan seterusnya yang bisa menolong dan bisa mencegah dari kemudaratan. Ar-rabi'ah at-tahdhiru minasy-tashabbuh bil kuffar. Tahdzir, peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama, ya, kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian tatruni, ya, memujiku sebagaimana Isa bin Maryam atau sebagaimana Nasara memuji Ibnu Maryam. Dibilang di sini kama, sebagaimana. Artinya apa? Tidak boleh kita apa? Menyerupai orang-orang kafir. Kalau dalam bab dunia saja, kita tidak boleh menyerupai mereka, menggunakan sesuatu yang merupakan kekhususan mereka, ciri khas mereka, apalagi dalam masalah agama. Tayyib, tabiar, subhan. Asyhadu an la ilaha illallah.